Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 golongan A yang beranggotakan saya Nisrina Intinan Zara, Saya Rembulan Putri, Saya Nindar Kemalasari. Saya Andita Lesiana. Saya Nurul Izaria. saya Marsa Putri Mulyani. Di sini kita akan memenuhi tugas mata kuliah pasca panen tentang iradiasi pada buah. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian iradiasi. Iradiasi bahan pangan merupakan salah satu teknologi yang telah berkembang di dunia pangan dalam upaya peningkatan keamanan dan kualitas pangan. Iradiasi adalah teknologi yang aman, sehat, dan bersih untuk diterapkan pada industri pangan. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme, serangga, dan menghambat pertunasan tanpa mengubah sifat fisik secara drastis. Contoh pengaplikasian iradiasi pada buah yaitu yang pertama, pengendalian serangga, di mana iradiasi dapat membunuh telur dan larva serangga seperti lalat buah pada buah-buahan yang akan diekspor. Yang kedua yaitu dapat menunda pematangan, di mana dosis iradiasi rendah dapat memperlambat proses fisiologis buah seperti pematangan pada mangga atau pisang, sehingga buah tidak cepat lunak dan dapat bertahan lebih lama selama transportasi. Yang ketiga yaitu dapat memperpanjang umur simpan dengan menghambat pertumbuhan mikroba. Yang keempat, dapat mengendalikan jamur seperti penghambatan pertumbuhan jamur pada buah-buahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme iradiasi buah. Secara mekanisme, radiasi bekerja melalui dua cara utama yang saling berkaitan. Pertama, efek langsung, yaitu ketika energi radiasi mengenai DNA atau struktur penting dalam sel mikroba, jamur, maupun serangga yang terdapat pada permukaan jaringan buah. Paparan ini menyebabkan kerusakan rantai DNA, mutasi genetik, serta gangguan pada proses pembelahan sel, sehingga mikroorganisme tersebut kehilangan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, efek tidak langsung, di mana radiasi berinteraksi dengan molekul air yang jumlahnya cukup banyak di dalam jaringan buah, sehingga terbentuk radikal bebas seperti hidroksil atau OH dan hidrogen atau H. Radikal bebas ini sangat reaktif dan dapat merusak komponen penting dalam sel, termasuk membran, protein, dan enzim yang berperan dalam proses pembusukan dan pematangan buah. Akibatnya, aktivitas enzim perusak dapat ditekan, pertumbuhan mikroba melambat, dan laju pematangan buah menjadi lebih lambat, sehingga kualitas dan kesegaran buah dapat bertahan lebih lama tanpa menurunkan keamanan konsumsinya. Selanjutnya yaitu proses iradiasi pada buah. Proses iradiasi pada buah adalah teknik pengawetan dengan cara memanfaatkan buah pada radiasi pineon yang terkontrol untuk membunuh mikroba, mengendalikan serangga, dan memperpanjang masa simpan. Buah yang sudah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam ruangan iradiasi untuk menerima radiasi yang bekerja tanpa memanaskan buah atau meninggalkan residu. Proses ini dilakukan dengan menyesuaikan dosis radiasi untuk mencapai tujuan seperti disiventasi hama atau penghambatan pematangan tanpa mengurangi nilai gizi atau kualitas produk secara signifikan. Adapun beberapa dampak positif dan dampak negatif dari iradiasi pada buah. Dampak positif iradiasi pada buah yaitu memperpanjang umur simpan, pengendalian hama dan penyakit, meningkatkan kualitas nutrisinya, mengurangi proses pematangan, dan mengurangi bahan kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari iradiasi buah itu sendiri. Itu kebanyakan konsumen itu masih kurang percaya terhadap iradiasi buah karena sebagian masyarakat itu memiliki persepsi keliru bahwa pangan hasil iradiasi itu bersifat radioaktif dan berbahaya, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mencoba. Padahal sebenarnya iradiasi itu hanya berfungsi untuk membunuh mikroba saja, tidak meninggalkan radioaktif. Kemudian terdapat beberapa vitamin yang sangat sensitif terhadap sinar, yaitu vitamin C, vitamin A, dan vitamin E yang dapat menurun ketika terkena sinar iradiasi tersebut, sehingga kita kurang mendapatkan manfaat dari vitamin tersebut. Sebagian juga iradiasi itu membutuhkan biaya dan investasi yang cukup mahal karena memerlukan fasilitas dan peralatan khusus dengan sistem keamanan radiasi yang ketat. Kemudian
iradiasi ini tuh bisa berdampak pada tekstur yang bisa menjadi lebih lunak dan warna yang memudar serta aroma yang sedikit berubah apabila radiasi diberikan terlalu tinggi. Nah, itu saja penjelasan kami mengenai dampak iradiasi pada buah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.